Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ciwyao tampak lebih lega daripada terkejut dengan reaksi Yunche. Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres. Kamu sepertinya tidak punya banyak kekuatan yang tersisa, dan bahkan jika kamu punya, kamu akan menggunakannya untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Yunche mengerti apa yang ingin dia katakan. Dibutuhkan energi cahaya yang sangat besar untuk menarik Kaisar Naga Biru menjauh dari rahang kematian, belum lagi dia bangun lebih cepat darinya. Namun, kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat menggunakan energi mendalam cahaya selain Sensi, kan? Ciwyao bertanya. Aku telah memeriksanya dengan Kaisar Naga Biru, dan dia memastikan bahwa energi cahaya yang dalam jelas bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Naga Biru juga tidak pernah memiliki artefak pelindung dengan energi mendalam cahaya. Dengan mengingat hal itu, dari mana energi cahaya yang dalam itu berasal? Alis Ciwyao berkerut saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia benar. Satu-satunya dua orang di dunia yang dapat menggunakan energi cahaya yang dalam adalah Sensi dan dia. Mereka sudah memastikan bahwa itu bukan dia, dan Sensi adalah. Bahkan jika Sensi selamat, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Kaisar Naga Biru tanpa terdeteksi. Omong-omong, pemulihannya yang sangat cepat hanya bisa disebabkan oleh energi yang sangat ringan. Tapi bagaimana caranya? Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi yang bisa menggunakan energi cahaya yang dalam selain saya? Yunche tanpa sadar mengusap keningnya. Dia mungkin pulih lebih cepat dari biasanya, tetapi tubuh dan jiwanya masih sangat lemah. Usahanya untuk berpikir hanya menyebabkan rasa sakit yang menusuk di lautan jiwanya dan kebingungan yang lebih besar. Ciwyao buru-buru menutupi tangannya dengan tangannya dan berkata, ini aneh, tapi pada akhirnya ini adalah hal yang baik, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Fokus saja pada pemulihan untuk saat ini. Jawabannya akan datang kepadamu setelah kamu benar-benar sembuh. Yunche menghela napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tidak lama kemudian dia akhirnya menstabilkan aura dan pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan tiba-tiba bertanya, mengapa Kaisar Naga Biru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku? Apakah itu, untuk melindungi Qi Tianli? Tentu saja tidak, jawab Ciwyao tanpa ragu-ragu. Kaisar Naga Biru bertindak tegas dan hampir secara naluriah. Tidak mungkin itu merupakan upaya sadar untuk melindungi Qi Tianli. Jika kamu ingin mengetahui alasan sebenarnya, Ciwyao menatapnya lama, senyuman terlihat di wajahnya. Hati seorang wanita terkadang menjadi rahasia bahkan bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku tahu apa yang dia pikirkan? Jika aku harus menebak-nebak, maka menurutku itu hanya kasus Kaisar Yun yang terlalu menarik seperti biasanya, atau mungkin, Kaisar Naga Biru hanyalah tipe wanita yang jatuh cinta pada orang yang menghinanya. Dia tidak tahu apakah Ciwyao sedang bercanda atau tidak, dan selama ini kepalanya semakin berat. Jadi, dia memejamkan mata dan memutuskan untuk tidak berpikir sama sekali. Merasakan kelemahannya, suara Ciwyao berubah lembut. Bagaimanapun, itu tidak mengubah fakta bahwa Kaisar Naga Biru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupmu. Kita semua berhutang budi padanya. Qi Tianli telah melakukan banyak hal untuk Kaisar Naga Biru, dan Kaisar Naga Biru sendiri selalu memandangnya sebagai tuan sekaligus ayahnya. Dia telah memohon kepada kami untuk mengizinkannya hidup, jadi saya yakin kami harus membalas budinya. Lagi pula dia hanyalah orang rendahan.
Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mengeksekusi dia karena mengkhianati Anda akan memberinya penghargaan yang jauh lebih besar daripada yang pantas dia terima. Akhirnya, senyuman dingin muncul di wajah Qi Wuyao. Aku akan membiarkannya hidup meskipun Kaisar Naga Biru tidak memohon atas namanya. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan. Dengan mengingat hal itu, apakah kamu ingin aku berurusan dengannya atas namamu? Sepertinya kamu tidak bisa memutuskan hukumannya. Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu, aku serahkan padamu. Dalam hal mengelola gambaran yang lebih besar, menangani detail yang lebih halus, menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah, dan mempertimbangkan pro dan kontra, Qi Wuyao adalah atasannya dalam segala hal. Ratu Iblis bangkit dan berkata, satu hal lagi. Kami harus merahasiakan kebangkitanmu untuk saat ini. Alam dewa saat ini penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, dan banyak orang pasti akan berbondong-bondong mendatangi Anda untuk meminta bimbingan jika mereka mendengar bahwa Anda sudah bangun. Saat ini, Anda perlu istirahat dan pemulihan lebih dari apapun. Adapun jurang maut, cahaya hitam muncul di belakang matanya. Saya bisa menangkap sebagian dari pengetahuan dan kenangan Mo Beichen ketika jiwanya menghilang. Aku akan memberitahumu segalanya saat kamu sudah merasa lebih baik. Setelah Qi Wuyao pergi, Yun Ce menutup matanya lagi dan mengatur napasnya. Namun, dia masih belum bisa menenangkan dirinya sepenuhnya karena suatu alasan. Energi cahaya yang sangat dalam yang telah menyelamatkan Kaisar Naga Biru dari kematian. Akan sangat bagus jika itu benar-benar sensi. Tapi, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Kaisar Naga Biru dengan seberkas energi cahaya yang sangat besar? Dia tahu dia jauh lebih baik daripada dia dalam hal energi mendalam cahaya, tapi sepertinya hal itu tidak terlalu mungkin terjadi. Mungkinkah itu sama sekali bukan energi yang sangat ringan? Ada beberapa hal yang dapat mencapai efek yang sama. Energi kehidupan dari Wood Spirit Orb adalah salah satunya. Roh kayu, healing. Tiba-tiba, Yun Ce menjadi tegang dan membuka matanya. Sejak dia terbangun, dia merasa seolah sebagian besar dirinya hilang. Namun, dia tidak dapat segera mengidentifikasi apa itu karena dia baru saja bangun dari pertempuran terburuk dalam hidupnya, dan pikirannya berat dan kacau. Sekarang dia memikirkannya, hal pertama yang dia dengar setiap kali dia terbangun dari koma seperti ini adalah suara healing. Dia akan selalu meneriakkan namanya dengan rasa senang dan lega yang tak terkira. Dia terhubung dengannya dalam hidup dan jiwa. Dia selalu menjadi orang pertama yang mengetahui apakah dia sudah bangun. Namun kali ini, healing belum berbicara dengannya sekalipun sejak dia terbangun. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan hubungan jiwanya. Semua keinginan untuk tidur lenyap seketika dari benaknya. Yun Ce tiba-tiba duduk dan meneriakkan namanya, healing. Healing. Namun, tangisannya yang mendesak ditanggapi dengan keheningan total. Pada saat inilah sebuah ingatan menyelinap melalui celah-celah kacau di benaknya. Bisakah kamu bangun, Tuan? Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar saja. Apakah itu tidak apa-apa? Suara familiar itu terdengar seperti berasal dari tempat paling berkabut di jiwanya, tapi itu menyambarnya seperti sambaran petir. Aku akan bertemu ayah, ibu, dan Liner sekarang. Aku akan menceritakan semuanya tentangmu pada mereka, oke. Hatinya sudah diliputi kecemasan, namun kini rasanya seperti akan meledak keluar dari hatinya. Dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya secepat yang dia bisa. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam mutiara racun langit.
Dia membuka mulutnya begitu dia muncul di ruang hijau gelap, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah seseorang telah mengubahnya menjadi batu. Ruang dalam dari mutiara racun langit masih terasa familiar seperti biasanya, tapi semacam keakraban itulah yang merobek jiwanya menjadi dua. Itu tampak persis sama seperti saat dia pertama kali memasuki mutiara racun langit. Saat Heling belum menjadi roh racun langit, ruangnya sendiri tidak berubah sama sekali, tapi warnanya hijau kematian dan tak bernyawa. Kehidupan yang dibawa Heling semuanya telah hilang. Yang terburuk, dia tidak bisa merasakan Heling bahkan setelah dia muncul di ruang dalam mutiara racun langit. Tidak sedikit pun. Saya ingin Anda memberi saya jawaban yang jujur, Heling. Jika aku bisa menusuk Mo Bei Chen dengan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, seberapa yakin kamu bisa membunuhnya dengan racun langit? Heling mendongak dan menyatakan tanpa ragu, 100%. 100%. Yun Ce tidak bisa berhenti gemetar. Rasa sakit yang mendera jiwanya jutaan kali lebih buruk daripada rasa sakit yang mendera tubuhnya. Mo Bei Chen sangat menakutkan, namun dia sangat yakin bahwa racun langit akan membunuhnya. Dia sudah tahu ini akan terjadi sejak awal. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendorong mutiara racun langit melampaui batasnya dan menciptakan racun yang cukup kuat untuk membunuh bahkan dewa setengah hanya dalam beberapa tarikan napas, adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri, roh racun langit. Dia seharusnya tahu, Di luar kota Kaisar Yun, Qi Tianli sedang berlutut di tanah dengan kepala menempel di dadanya. Tangannya diikat dengan tali hitam. Dia telah mempertahankan postur ini selama 4 hari 4 malam. Pada saat itulah dia mendengar serangkaian langkah kaki ringan mendekatinya dari kejauhan. Dia mengejang, tapi tidak berani mendongak dan menghadapi pendatang baru. Bahkan, dia semakin menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh lantai es. Itu karena aura itu milik Ratu Iblis. Qi Wuyao berhenti beberapa langkah dari Qi Tianli. Dia melihat ke bawah ke arah Qilin yang terikat dan benar-benar putus asa sejenak sebelum berkata dengan suara dingin, Kaisar Yun telah bangun. Sepertinya kamu dan para Qilin akan tetap hidup. Qi Tianli mulai gemetar tak terkendali. Dia hampir tidak menggerakkan satu otot pun selama 4 hari berturut-turut, tetapi sekarang, seolah-olah dia lupa bagaimana menjaga dirinya tetap diam. Butuh waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya menjawab dengan suara gemetar yang serak karena jarang digunakan, pendosa Qi Tianli berterima kasih kepada Kaisar Yun dan Ratu Iblis atas belas kasihan mereka. Qilin menitikkan air mata pada setiap kata yang diucapkannya. Kedengarannya dia mungkin tersedak oleh kegelisahan dan kesedihannya sendiri. Pertama, kamu berterima kasih pada orang yang salah. Mata Qi Wuyao menyipit sedikit demi sedikit. Kedua, kamu terlalu cepat mengucapkan terima kasih. Ada kemungkinan besar kamu akan menyesalinya ketika aku sudah selesai denganmu. Qi Tianli hanya menundukkan kepalanya lebih rendah dan tetap diam. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi padanya, Ratu Iblis telah menyatakan bahwa rakyatnya akan hidup. Itu saja sudah sebanding dengan penyiksaan apapun yang mungkin dilakukan Kaisar Yun atas pengkhianatannya. Kamu sudah mengetahui hal ini, tapi orang yang menyelamatkanmu dan nyawa rakyatmu adalah Kaisar Naga Biru. Yun Ce sangat membenci Qi Tianli, tapi perasaan Qi Wuyao jauh lebih lembut daripada perasaannya. Faktanya, setidaknya 50% perasaannya terhadap Qilin terdiri dari rasa kasihan dan simpati. Dia mengasihani dia karena menjadi orang pertama yang didekati oleh Mo Bei Chen. Itu adalah semacam kesialan yang membutuhkan waktu lama untuk dilupakan, jika memang ada.
Kamu selalu menganggap buruk Chang Xitian, namun dia telah membuktikan bahwa dia lebih memilih menghancurkan masa depan Laut Dalam daripada menyerah pada jurang neraka. Apakah kamu menyesalinya? Kaisar Naga Biru melindungi Kaisar Yun dengan nyawanya. Ini adalah prestasi yang bisa mendorong dia dan rakyatnya ke puncak dunia jika dia menginginkannya. Namun, satu-satunya harapannya adalah agar kamu tetap hidup. Apakah kamu menyesalinya? Qi Tianli tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya yang sudah tua bergetar semakin keras seolah-olah dia terjerumus ke tingkat terdingin dari 9 neraka. Sebagai ahli kata-kata, Qi Wuyao tahu persis bagaimana melukai hati Qi Tianli. Qilin tidak takut mati, dihina, atau dikritik, tapi bukan berarti hatinya tidak bisa ditembus. Dalam hidupnya, tidak ada yang lebih menyakitinya selain penyesalan. Kaisar Naga Biru menyelamatkan nyawa Kaisar Yun, jadi tentu saja dia akan mengabulkan permintaan apapun, apalagi permintaan sesederhana ini. Namun, dia menyipitkan matanya sedikit. Ada satu hal yang dia katakan yang saya setujui sepenuh hati. Jika pengkhianatan tidak dihukum dengan benar, maka kesetiaan tidak lebih dari sekedar lelucon. Qi Tianli bergumam, pendosa Qi Tianli bersedia menerima hukuman apapun. Jika Ratu Iblis takut darah orang tua ini akan mengotori tanganmu, aku bahkan bisa melumpuhkan diriku sendiri. Melumpuhkan dirimu sendiri. Qi Wuyao mendengus dengan nada menghina. Kampanye Kaisar Yun melawan 3 wilayah dewa berlangsung singkat, namun alam dewa masih kehilangan banyak praktisi mendalam sebagai akibatnya. Kita sekarang menghadapi ancaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan menurut Anda kita mampu melumpuhkan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak kaisar dewa yang tersisa di dunia ini? Qi Tianli terkejut, tapi dia segera menangkap maksud Qi Wuyao. Jadi tidak, Anda akan hidup, dan kekuatan Anda tidak akan tersentuh. Namun, Qi Wuyao perlahan mengarahkan telapak tangannya ke kepala Qi Tianli. Hak kesulunganmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Mulai sekarang, itu akan menjadi milikku. Qi Tianli akhirnya mendongak dari tanah. Matanya sudah keruh, tapi sekarang tampak nyaris tanpa cahaya. Apakah kamu akan menanamkan budak yang membekas dalam diriku, Ratu Iblis? Qi Tianli mungkin tidak takut mati, tetapi perbudakan permanen dan absolut adalah cerita yang sangat berbeda. Jiwanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketakutan meskipun dirinya sendiri. Qi Wuyao menghela nafas. Kamu adalah orang yang tidak imajinatif, bukan? Jejak budak adalah alat yang bertentangan dengan tatanan alam dunia. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mengetahui bahwa aku telah memperbudak Kaisar Dewa, betapapun pantasnya aku? Meski begitu, instingmu tidak salah. Apakah Anda lupa apa keahlian saya? Mengapa saya membutuhkan jejak budak untuk mengendalikan hati dan jiwa seseorang? Qi Tianli mengangkat kepalanya lagi, tetapi tatapannya secara tidak sengaja bersentuhan dengan mata Qi Wuyao. Kegelapan di balik mata iblisnya begitu mengerikan hingga dia gemetar tanpa sadar sebelum menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Saat itu, Long Bai tiba-tiba kembali ke wilayah ilahi barat sebelum melancarkan serangan mendadak terhadap alam laut dalam dengan kota naga dunia. Namun, kami sudah siap sepenuhnya saat Anda muncul. Qi Wuyao berkata perlahan, bisakah kamu menebak mengapa hal itu terjadi? Qi Tianli tidak bisa dan tidak mau menjawab pertanyaan itu. Itu adalah salah satu pertanyaan yang terlintas di benaknya sesekali, tapi dia tidak berani bertanya karena takut dia akan terjebak di tempat yang bukan tempatnya. Itu karena mata Zhou Suzi, milikku. Suara Qi Wuyao menjadi semakin pelan dan pelan.
Sampai pada titik di mana Qi Tianli tidak tahu apakah itu datang dari atas dirinya atau dari dalam jiwanya. Sama saja, alasan dia bisa melarikan diri dari wilayah ilahi timur dan mencari perlindungan di alam Dewa Naga bukan karena dia beruntung, tapi karena aku membiarkannya hidup. Aku telah meninggalkan seutas jiwa iblisku di dalam jiwanya. Sejak saat itu, semua yang dia lihat, dengar, dan bahkan pikirkan aku ketahui. Tentu saja, sampai hari ini, dia masih belum mengetahuinya. Suara Ratu Iblis menjebak jiwanya dan tidak mau pudar. Pada saat inilah seruan mengerikan dan jahat yang tampaknya berasal dari era para dewa pecah di dalam lautan jiwanya dan menyebabkan dia menggigil seperti daun. Ratu Iblis jelas melakukan sesuatu padanya, tapi dia tidak punya keberanian atau waktu untuk menolak. Hal berikutnya yang dia tahu, dunianya telah tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bisa jadi hanya beberapa milidetik, atau bisa juga beberapa tahun. Bagaimanapun juga, Qi Tianli hampir terkejut melihat dia masih hidup ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dia masih berlutut di lantai kota Kaisar Yun, dan Qi Wuyao masih menatapnya dari atas. Suara Ratu Iblis terdengar di samping telinganya sekali lagi. Mulai sekarang, kamu adalah Zhou Suzi keduaku. Saya akan mengetahui semua yang Anda lihat, dengar, dan pikirkan tanpa gagal. Jika suatu hari kamu bertindak atau bahkan berpikir di luar jangkauanmu sekali lagi, ratu ini akan segera menyadarinya. Ketika itu terjadi, Qi Wuyao berkata dengan suara yang tenang namun menusuk jiwa, bahkan 10 kaisar naga biru pun tidak akan cukup untuk menjaga rasmu tetap hidup. Meskipun jejak budak adalah salah satu hal terburuk yang bisa dialami oleh makhluk hidup, hal itu belum tentu merupakan hal buruk bagi para budak dalam artian identitas mereka akan digantikan oleh drone yang patuh. Bukan hanya mereka akan sangat setia, mereka juga tidak bisa merasakan kesedihan, kemarahan, rasa malu atau emosi negatif lainnya terhadap kondisi mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka memandang mengabdi pada majikannya sebagai kehormatan tertinggi dalam hidup mereka, meskipun itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Di sisi lain, pencurian jiwa Qi Wuyao menimbulkan penyiksaan yang berbeda. Orang yang jiwanya dicuri tidak akan pernah bisa lepas dari bayangannya. Privasi sebagai sebuah konsep sudah tidak ada lagi. Jika Ratu Iblis menginginkannya, dia bisa memata-matai setiap detik kehidupan mereka. Bagi seseorang seperti Qi Tianli, ini adalah hukuman yang jauh lebih buruk daripada ditanamkan jejak budak. Tapi itu adalah tempat tidur yang dia buat. Dia tidak punya pilihan selain berbaring di dalamnya. Tidak peduli betapa sedihnya perasaannya, dia tidak punya pilihan selain bersujud dan berterima kasih kepada Ratu Iblis atas rahmatnya. Qi Wuyao berpaling dari Qilin dan berkata, saya akan mengumumkan secara terbuka bahwa Anda adalah jiwa yang dicuri sehingga monyet tidak tergoda untuk meniru jalan Anda. Sekarang, kembalilah ke alam Qilin Anda secepat mungkin. Anda sebaiknya tidak menunjukkan wajah tercela Anda kepada Kaisar Yun sampai nanti, atau ratu ini tidak dapat mengatakan apakah dia akan berubah pikiran. Kepala masih menempel di dadanya, Qi Tianli bangkit. Dia hampir tersandung dan jatuh kembali berlutut. Terima kasih, Ratu Iblis, yang tua ini akan segera kembali. Dia mundur beberapa langkah sebelum bertindak untuk berbalik. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mengumpulkan keberanian untuk berbicara, bisakah orang tua ini mengatakan sesuatu, Ratu Iblis? Bicaralah, jawab Qi Wuyao tanpa repot-repot berbalik menghadapnya. Qi Tianli menarik napas dalam-dalam sebelum memulai,
Mo Beichen telah berbicara tentang Raja Neraka beberapa kali saat Raja Tua ini berada di hadapannya. Pria yang dibicarakannya adalah seorang penguasa yang lemah lembut dan baik hati yang membenci konflik dan pelecehan. Abis adalah dunia yang penuh kengerian dan kematian hingga Raja Abaisal mengambil alih kendali dan perlahan-lahan membimbing mereka menuju stabilitas. Mungkin. Jadi, Qiu Yao menyipitkan matanya. Mo Beichen tidak pantas berbohong kepada orang-orang primal chaos, jadi orang tua ini tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia berbohong. Jika Raja Abaisal benar-benar penguasa yang lembut dan baik hati, dan alasan dia menginvasi dunia ini hanyalah untuk melestarikan penduduk Abis, mungkin kemunculan mereka bukanlah bencana yang kita pikirkan. Jika aku berani, tidak ada orang yang bisa menandingi Kaisar Yun di dunia ini, tapi Abis adalah cerita yang berbeda. Jika satu Mo Beichen cukup untuk membawa kita ke ambang kekalahan, maka orang tua ini tidak dapat melihat harapan Kaisar Yun untuk mengalahkan Abis bahkan jika dia menjadi 10 kali lebih kuat dari dia sekarang. Itulah mengapa orang tua ini masih percaya bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dunia dan melestarikan kehidupan semua orang adalah dengan bergabung dengan mereka, bukan menolak mereka dengan kekerasan. Hah! Qiu Yao tertawa kecil sambil melihat ke kejauhan. Cahaya dingin dan jahat bersinar di belakang pupil matanya saat dia berkata, "Saya tidak pernah menyerahkan inisiatif nasib saya ke tangan orang lain, dan saya tidak akan memulainya sekarang. Lagi pula, Anda telah membuat kesalahan besar dalam perhitungan Anda." Cahaya menyebar dan menutupi matanya dengan es. "Anda terlalu meremehkan Yang Mulia. Dia adalah pewaris dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga. Anda pikir Anda sudah melihat batasannya. Kamu percaya bahwa Abis layak menjadi yang lebih baik. Pergi dari hadapanku." Dia melemparkan telapak tangannya ke belakang, dan hembusan angin hitam menerpa Qitianli sebelum dia bisa melakukan apapun. Dia menjerit kaget saat dia tersingkir dari kota Kaisar Yun. Qiu Yao menarik telapak tangannya dan tetap di tempatnya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Faktanya, dia tidak mencuri jiwa Qitianli. Intinya, pencuri jiwa mengharuskannya mengekstrak seutas benang jiwa Kaisar Iblis Nirwana dan secara diam-diam menempelkannya ke jiwa korbannya. Mengingat situasi yang mereka hadapi, akan sia-sia jika mengikatkan benang jiwanya pada seorang pengecut. Lagi pula efeknya sama saja. Qitianli tidak akan pernah berhenti bertanya-tanya apakah dia mengawasinya sampai hari dia mengambil gambar terakhirnya. Namun, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan di akhir. Berkat pengetahuan kuno yang diberikan kepadanya oleh jiwa Kaisar Iblis Nirwana, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya warisan yang dimiliki Yunce. Memang benar bahwa jurang neraka cukup kuat untuk mengatasi segala sesuatu yang bisa ditanggung oleh alam dewa, tidak seluruh kekacauan primal. Semuanya, kecuali Yunce. Kekasihnya memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi hanya jika dia cukup bertekad untuk mendorong dirinya melampaui batas kemampuannya. Ayah! Pintunya terlempar ke dalam, dan Yun Wuxin bergegas masuk ke kamar. Dia ditemani oleh Qianye Yinger yang tampak tenang. Meringkuk di tempat tidurnya, Yunce perlahan mendongak sebelum memanggil namanya dengan bingung. "Wuxin." Melihat ayahnya benar-benar terbangun dari komanya, Yun Wuxin buru-buru menyeka air matanya sebelum menangkup tangan Yunce dengan hati-hati. "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Yunce memberinya senyuman lembut. "Maaf membuatmu khawatir, aku baik-baik saja. Setelah saya dapat mulai mengedarkan energi saya yang dalam, hanya perlu beberapa hari bagi saya untuk pulih." Qianye Yinger mengerutkan kening. Dia menatap Yun Wuxin sekilas,
keraguan terlihat jelas di wajahnya. Yun-che jelas sedang tidak enak badan saat ini. Yun Wuxin mungkin tidak menyadarinya karena dia terlalu emosional, tapi bukan dia. Yun Wuxin mengangguk dengan kuat. Semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja, ayah. Aku akan memberitahu ibu, tuan, dan yang lainnya sekarang juga. Yun-che tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Masih menatap kosong ke depan, dia mengangkat tangan dan berkata, Wuxin, Qianying, bisakah kamu mengangkatku berdiri? Saya ingin jalan-jalan. Apa? Sekarang? Yun Wuxin memandangnya dengan cemas. Tapi kamu baru saja bangun dari cedera serius. Ini dia. Namun Qianying tidak menunjukkan keraguan seperti itu. Dia meraih lengan Yun-che dan menariknya berdiri dengan satu gerakan halus. Santai, ayahmu tidak serapuh yang kamu kira. Dia baik-baik saja sejak dia bangun dari komanya. Itulah yang dia katakan, tapi Qianying bisa merasakan tulang-tulangnya meluncur secara tidak wajar di bawah telapak tangannya saat dia menariknya berdiri. Namun, pria itu terus menatap kosong ke udara tipis seolah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Yun-che perlahan keluar dari kamar sambil didukung oleh Qianying dan Yun Wuxin. Angin dingin menerpa wajahnya saat dia menatap kota Kaisar Yun, kota tertinggi miliknya dan dia sendiri. Tidak ada yang berubah, namun rasanya segalanya telah berubah. Terakhir kali dia ke sini terasa seperti seumur hidup yang lalu. Saya tidak pernah tahu bahwa kekuatan tertinggi bisa menjadi tidak berharga dalam sekejap sampai hal itu terjadi. He Ling sudah pergi. Honger berkata dia menghilang pada hari pertama aku jatuh pingsan. Dia tidak pernah kembali. Dia bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah akhir terbaik bagiku, Tuan, jadi kamu tidak boleh bersedih apapun yang terjadi, oke? Itu adalah permintaan yang mustahil. Bagaimana mungkin dia tidak sedih atas kematiannya? Mereka bersama dalam lebih dari satu cara. Kehidupan dan jiwa mereka benar-benar terhubung selama bertahun-tahun. Semua yang dilihat, dialami, dan dirasakannya dibagikan olehnya, satu-satunya pendamping yang tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Di alam bawah sadarnya, kemungkinan He Ling akan meninggalkannya suatu hari nanti bahkan tidak ada sampai hal itu menjadi kenyataan. Dia tidak pernah tahu betapa bergantungnya dia padanya sampai sekarang. Kepergiannya bersifat permanen dan tanpa peringatan. Tidak peduli berapa kali dia menjelajahi ruang dalam mutiara racun langit dan mutiara surga abadi, dia bahkan tidak dapat menemukan jejak kehadirannya. Seolah-olah sepasang lubang raksasa tiba-tiba muncul di lautan jiwanya. Rasa sakit dan kehampaan yang dia rasakan tak terlukiskan. Ayah, ayah. Sementara itu, Yun Wuxin memanggilnya 2 kali dan bahkan sedikit menggoyangkan lengannya, tapi Yun-che terus menatap lurus ke depan seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Wanita muda itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Qianying menggelengkan kepalanya sebelum dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Berapa kali dia melihat Yun-che bertindak seperti ini dapat dihitung dengan satu tangan. Pria itu jelas sedang mengalami keterkejutan dan rasa sakit yang luar biasa saat ini. Kerutan dalam muncul di wajah Qianying. Apakah pertarungan dengan Mo Beichen begitu mengejutkan, atau dia meratapi meninggalnya Chang Xitian dan Huo Poyun? Tentunya tidak. Pikiran Yun-che terus berpacu semakin liar. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri semuanya hilang. Dia yakin dia kehilangan banyak kekuatan intimidasi dengan meninggalnya mereka. Dia tidak akan pernah merasakan kehadiran mereka lagi. Mereka tidak akan pernah muncul lagi tidak peduli seberapa sering dia memanggil nama mereka.
Kesetiaan mereka mungkin merupakan hasil dari jejak budak, tapi ketika dia berhasil menaklukkan mereka di laut tulang kegelapan abadi, dia tentu tidak membayangkan bahwa dia akan merindukan atau bersedih atas kepergian mereka. Kematian Changxi Tian dan berakhirnya silsilah laut dalam berarti alam laut dalam 10 arah kini hanyalah sebuah kerajaan raja. Kendali mereka atas wilayah ilahi selatan pasti anjlok seperti batu. Seolah-olah itu belum cukup buruk, jurang maut semakin dekat hari demi hari. Dia hanya bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Chang Suhe saat ini. Berbicara tentang abis, tidak ada satu jiwa pun di alam dewa yang belum pernah mendengar kedatangan mereka. Qiu Yao mungkin membuat laporannya singkat demi kepentingannya, tapi dia bisa dengan mudah membayangkan betapa takut dan paniknya alam dewa. Bagaimana dia bisa menyalahkan mereka? Dia, kaisar tertinggi alam semesta ini sendiri saat ini dicekam oleh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Seorang Mo Beichen mampu membawanya ke keadaan menyedihkan ini dan mengambil healing darinya selamanya. Apa yang bisa dia lakukan ketika kekuatan penuh dari abis muncul? Apakah dia mempunyai kekuatan untuk berbicara tentang perlawanan? Hah, Yun Ce menutup matanya dan tertawa mengejek dirinya sendiri. Kali ini, orang yang muncul di benaknya adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga. Jika dia tanpa Dewa Abu hanyalah seekor semut di hadapan Mo Beichen, maka ksatria neraka hanyalah setitik debu di hadapan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menangani kekuatan penuh abis. Kalau dipikir-pikir, sungguh menggelikan betapa kerasnya dia mencoba membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk meninggalkan Primal Chaos. Dia telah berhasil, tetapi yang dia dapatkan hanyalah kehilangan Jasmine karena pengkhianatan Zhou Suzi, dan sekarang ini. Seandainya aku bisa memutar kembali waktu. Tiba-tiba, pikirannya yang kacau terhenti. Itu karena dia merasa seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. Dia mengusir semua pikiran acak di benaknya dan memusatkan seluruh pikirannya untuk mengingat perasaan itu. Akhirnya, dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya sejak lama. Alam Primal Chaos saat ini menyembunyikan rahasia besar dan rasa tidak enak yang sangat besar. Ini adalah bagian memori dan saya telah menyegelnya. Pada hari ketika kamu secara sempurna menyatu dengan darah asal Kaisar Iblisku dan mampu mengendalikan bencana kegelapan abadi dengan sempurna, kamu secara alami dan mudah akan dapat membuka segelnya. Wuxin, Qianying, Yun Ce memanggil dan membuka matanya pada saat bersamaan. Itu adalah perubahan drastis dari sebelumnya sehingga membuat Yun Wuxin benar-benar lengah. Bawa aku kembali ke kamarku dan susun kembali penghalangnya, dia menyatakan dengan sungguh-sungguh. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang lebih penting dari ini saat ini. Saya perlu waktu untuk bermeditasi.